السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمه الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyar mu'minin rahimahullah. Ketika kita berbicara masalah adat makan, sebelumnya kita sudah bahas. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu larangan berlebihan dalam perkara makan. Apa yang dimaksud dengan berlebihan di sini? Ma'asyarul rahimahullah, penulis kitab dalam kitabnya tentang permasalahan hadis ini yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, wa Bukhari. Ya. Dan Imam Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq tanpa menyebutkan sanadnya secara utuh. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa makanlah, minumlah, berpakaianlah, serta bersedekahlah tanpa dua hal, yaitu yang pertama disebut fi ghairi sarf, tanpa berlebihan, ya, disebut israf, dan juga wala makhilah, tanpa sombong. Makhilah ini sombong. Hadis ini, ya, juga diriwayatkan oleh yang disebut bukan Sunan Abu Dawud, tapi namanya Abu Dawud At-Tayalisi. Ya, ada yang namanya Al-Imam Abi Dawud, ada juga namanya Abi Dawud At-Tayalisi. Dua orang ini berbeda. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi hamba-hambanya kecuali apa yang mendatangkan kemudaratan baik secara agama, badan, akal, dan juga harta dan yang lainnya. Karena dalam perkara dunia semuanya awalnya boleh. Semua urusan dunia ini awalnya halal, semuanya. Baiknya, dalilnya apa? Dalilnya kita insyaallah akan surat Al-Baqarah ayat 29. Allah katakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Allah katakan, dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi semuanya. Makanya dari dalil dari ayat ini, para ulama mengatakan semua urusan dunia awalnya mubah. Semua. Kecuali apa? Kecuali datang pelarangannya. Nah, bukan dari sini, ikhwah. Ya. Ketika kita berbicara tentang urusan dunia ini awalnya halal,
dan dipersilakan kita untuk memanfaatkan kecuali dari dua perkara. Apa itu? Yang pertama adalah tidak berlebihan. Allah SWT melarang kita memanfaatkan urusan dunia ini dalam perkara berlebihan. Tidak boleh. Jelas. Yang kedua, tidak dimanfaatkan untuk kesombongan. Pegang itu baik. Selama perkaranya halal, tapi antum singgungan sama dua ini jadi haram. Kalau antum memanfaatkan yang berlebihan, nanti konteks berlebihan dari bagaimana saya akan jelasin. Tapi yang jelas semua urusan dunia kalau sudah singgungan sama berlebihan dan untuk sombongan, maka hukumnya haram. Ya. Kemudian Allah SWT menekankan masalah ini di dalam surat Al-A'raf ayat 31, bicara berlebihan. Allah katakan apa? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minumlah dan jangan berlebihan. Karena diperbolehkan kita menikmati makanan dan minuman yang baik-baik dengan sampai derajat yang tidak berlebihan dan tidak disertai dengan kesombongan. Nah, sekarang perbedaan antara saraf sama takdir. Kalau secara konteks, dua-duanya kan sebenarnya berlebihan. Israf sama takdir ini berlebihan. Antum bisa bedain enggak? Antara israf sama takdir. Takdir kan tidak berlebihan. Ada yang bisa jelasin perbedaan ini di mana? Antum bisa ngomong, antum nggak boleh takdir, mau batil itu nggak boleh. Kan jelas dalilnya. Apa dalilnya? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ini juga disebut dengan berlebihan. Tapi pemanfaatannya beda hal. Yang satu lebih umum, yang satu lebih khusus. Nah, gini, perbedaannya di dalam dua perkara. Perhatikan baik-baik supaya kita bisa menjelaskan atau menempatkan kata-kata ini di tempatnya. Karena ada orang yang pukul rata itu aja. Ya, kita kalau bicara israf itu bentuknya berlebihan dalam segala perkara. Mau atur urusan infak atau amal yang lain bukan disebut dengan israf. Jelas. Sedangkan takdir itu berlebihan dalam harta. Antum kalau manfaatin harta sampai berlebihan, maka ini disebut dengan apa? Takdir. Tapi kalau israf lebih umum lagi, dalam manfaat apapun konteksnya, maka disebut dengan apa? Berlebihan. Sampai sini paham? Oke. Makanan itu pakai israf. Ya, takdir itu khusus harta. Untuk belanjain harta berlebihan itu namanya disebutnya takdir. Jelas sih, baru tahu ya. Nah, kita akan kupas lebih dalam saya. Kemudian juga yang kedua, jika berkaitan dengan masalah pembelanjaan harta, maka israf ini berkaitan dengan pengeluaran yang berlebihan dalam perkara yang asalnya mubah. Paham? Berlebihan dalam perkara yang asalnya mubah. Ini disebutkan apa? Israf. Ya. Tapi misal contoh, antum makan minum halal, betul nggak? Tiba-tiba antum makan minum sampai perutnya kekenyangan. Itu disebut dengan apa? Israf. Ini yang dimaksud. Ya, karena saraf itu bukan perkara yang maksiat, melainkan perkara yang asalnya mubah tapi kemudian masuk berlebihan. Maka dalam berlebihan inilah yang kemudian akhirnya menjadi sebuah perkara maksiat. Tapi masalah takdir itu yang berkaitan dengan kemaksiatan. Masalah takdir itu berkaitan dengan kemaksiatan langsung. Jadi asalnya
hal itu nggak boleh. Contoh-contoh, antum berlebihan dalam memanfaatkan harta. Harta itu disebut berlebihan kalau dimanfaatinnya buat apa? Buat apa? Buat maksiat. Jelas di sini. Makanya disebut dengan apa? Takdir. Makanya dikatakan innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Ini bentuknya. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik. Ada perkataan para ulama tentang permasalahan pemanfaatan harta ini. Ya. Allah SWT mungkin surat Al-Furqan ayat 67. Orang kalau memanfaatkan harta itu bentuknya juga harusnya. Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Pakainya israf kan? Wa kana baina dzalika qawama. Allah katakan dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan. Allah memakai kata israf, ya, dan tidak pula pelit, ya, yaitu apa? Dan adalah di tengah-tengah antara apa di sini? Israf sama bakhil, atau kita bilang yaktur di sini pelit, kikir. Disebutkan, ya, perkataannya Iyas bin Muawiyah, ya, ini dalam tafsir Al-Kathir semuanya ada. Dikatakan ma jawazat bihi amrullah fa huwa sarf. Semua yang melampaui, ya, dari yang Allah perintahkan disebut berlebihan. Bentuknya disebut dengan kata sarf. Kenapa? Manfaatin harta boleh enggak? Boleh. Yang awalnya boleh, kemudian ke arah berlebihan, ini disebut dengan israf. Tapi kalau dari awal berlebihan dalam bentuknya perkara yang haram, contoh antum manfaatin harta buat maksiat, itu disebut dengan apa? Israf atau takdir? Takdir sahih. Itu sistemnya. Karena dari awalnya sudah manfaatin harta untuk saya manfaatin harta buat maksiat cuma 5.000, tetap disebut dengan apa? Takdir. Karena dan yang antum manfaatin itu hartanya ke arah maksiat. Bahkan ulama menyebutkan as-sarfu nafaqata fi maksiat. Sikap berlebihan itu membelanjakan harta yang ujung-ujungnya dalam perkara kemaksiatan. Awalnya boleh antum punya harta ini, hartanya benar, tapi antum manfaatin sampai mengarah kepada kemaksiatan, atau antum manfaatin menuju kepada kemaksiatan, itu disebut dengan apa? Berlebihan. Tapi dari awalnya boleh. Tapi kalau dari awalnya antum sudah bermaksiat, maka disebut dengan takdir. Arahnya arah takdir. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan laisa nafaqata fi sabilillah sarfa. Nafkah yang dibelanjakan di jalan Allah tidak disebut dengan israf, berlebihan. Selama bentuknya diarahkan kemana? Ke arah jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para sahabat ketika mereka bersedekah, Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan berapa hartanya? Semua. Maka ini disebut dengan apa? Bukan israf, bukan berlebihan. Paham di sini? Jelas, karena arahnya kepada ketaatan. Tapi kenapa hal yang halal kemudian berlebihan jadi haram? Karena dari yang berlebihan antum ada mengarah kepada perkara yang maksiat. Contoh, kita kalau kemudian makan minum berlebihan, akhirnya ketika antum melakukan sebuah hal yang manfaat, bisa nggak? Nggak bisa. Sehingga hasilnya menjadikan antum jauh dari ketaatan. Itu efeknya. Makanya Allah melarang kita untuk memanfaatkan perkara berlebihan. Ini konteks yang sebenarnya yang terjadi. Jadi dampak dari berlebihan itu adalah kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan as-sarfu nafaqata fi maksiyah. Ya. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam. Kemudian
Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Nah, sedangkan tabdir yang berkaitan dengan kemaksiatan, saya kasih contoh. Contohnya adalah seorang mengeluarkan hartanya dalam hal-hal yang dilarang sama Allah. Itu disebut dengan tabdir. Dari awal peruntukan harta antum sudah harta ke arah haram. Dari awal itu disebut dengan tabdir dan tidak disebut dengan Islam. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang mengeluarkan hartanya berlebihan pada perkara yang halal. Ya, ini juga bisa disebut dengan dua. Bisa disebut dengan tabdir di satu sisi, bisa disebut dengan israf di sisi yang lain. Jelas? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Sering orang itu berselisih masalah ini, bahkan dijadikan sebagai tanda, bukan tanda kebaikan sama orang. Padahal ini perkara yang sangat penting, yaitu masalah apa? Pakaian. Lalu pakaian ini punya adat. Jelas? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda di Bukhari dan Muslim, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Dikatakan Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Di antara bentuk larangan bagi laki-laki dalam berpakaian, perempuan juga ada, ya, yaitu melakukan menjulurkan mata kaki melebihi, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Disebut sebagai apa di sini? Isbal, sah. Nah, ini ya derajat hadis tentang masalah isbal ini derajatnya mutawatir. Ya ikhwah, hadis mutawatir itu kedudukannya kayak model Al-Quran. Karena periwayatnya 20 sahabat lebih, kebenarannya banyak semua. Jadi nggak mungkin orang sebanyak itu harap bareng-bareng. Paham di sini? Maka hadis yang kedudukannya mutawatir itu derajatnya sama dengan Al-Quran. Mutawatir ya, yang mutawatir jelas. Baru kemudian yang lainnya di bawahnya. Kemudian ada, makanya ada Hasan dan Ghairihi, ya. Kemudian ada yang lainnya, ada Hasan, ada Sahih, ada macam-macam. Kalau sudah mutawatir sudah, semua hadis yang menyelisih hadis mutawatir akan dilemahkan. Tidak mungkin mutawatir kemudian diselisih. Jelas sampai sini. Jadi kedudukan hadis tertinggi adalah mutawatir. Sedangkan hadis masalah isbar ini mutawatir dan banyak lagi, bukan yang satu. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah jarra thawbahu, orang yang menjulurkan pakaiannya. Ini maknanya umum kan? Istilah pakaian itu kullu ma yulbas, setiap yang dipakai itu disebut dengan apa? Pakaian. Ya. Mau sarung, celana, jubah, apa aja judulnya apa? Pakaian. Orang sering mengatakan, ya, dikatakan ini hadis berkaitan dengan sarung, nggak ada tulisan sarungnya di sini. Masalahnya Rasulullah mengatakan manjarrot thawbahu. Thawb itu kan jelas ya. Pakaian apapun yang antum pakai namanya tetap thawb. Ya, antum silakan cek di masalah pengertian makna thawb. Sudah, kita akan ketemu semua yang dipakai namanya apapun antum belum tahu pakaiannya. Atau antum pakai istilahnya daun-daunan antum modifikasi tetap namanya thawb. Jelas sih, ya. Di sini, ya, Allah SWT menghukum mereka dengan mengatakan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Alias, maksudnya apa? Imam Ibnu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, pengertiannya Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat.
alias Allah nggak bakal nyanyiin mereka di hari kiamat. Itu bisa jadi. Berarti padahal kita tahu hari kiamat itu hari yang sangat merdeka, yang sangat mengerikan luar biasa, di mana Allah mengatakan orang yang seperti ini dihukumi dengan kesombongan. Artinya apa? Menjulurkan pakaian sambil sombong lagi. Maka konsepnya Allah nggak bakal memperhatikan mereka, artinya mereka bakal diasingkan, nggak dipedulikan sama sekali. Di saat seluruh manusia mengatakan saya butuh pertolongan, karena pertolongan datangnya cuma dari satu sumber, sehingga manusia satu dan yang lainnya semua cari solusi. Gimana caranya? Karena di saat itu matahari didekatkan begitu dekat. Jelas? Makanya Allah katakan apa? Malik yaumiddin. Allah yang punya hari balasan hari kiamat. Satu-satunya. Bahkan para nabi semuanya berhantu pada satu Tuhan. Mereka tidak bisa ngomong dirinya sendiri. Nah, dalam hadis ini ada juga hadis yang lain, di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 106 dari Abi Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun," 3 jenis orang, 3 golongan manusia. Apa itu? La yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Mereka divonis dengan 4 hukuman. Pertama, Allah nggak bakal ajak bicara di hari kiamat. 1. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim, nggak bakal dilihat sama sekali, diperhatikan dengan pandangan rahmat, nggak bakal. Yang ketiga adalah wala yuzakkihim, mereka nggak bakal dibersihkan dari dosanya, alias diampuni, nggak mungkin. Yang keempat, walahum adzabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. 4 vonis 3 orang ini karena 4 hal. Yang pertama apa tadi? Nggak diajak bicara, kemudian nggak dilihat, nggak dibersihkan dosanya, serta mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Maka faqala Rasulullah SAW Rasulullah nyebutin kata-kata ini 3 kali. Kenapa? Istilahnya untuk meyakinkan kita semua, pasti nggak mungkin lewat. Istilahnya gitu. Ya, nggak mungkin tidak terjadi, pasti. Ya, maka kemudian Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru, mereka adalah orang-orang yang apa? Mereka orang-orang yang rugi, ya. Siapa mereka? Yang pertama, man hum ya Rasulullah. Yang pertama, al-musbil, orang yang pakaiannya menjulur ke bawah, melebihi mata kaki. Kemudian yang kedua, al-mannan. Mannan itu apa? Tukang mungkin. Antum ngasih mungkin, antum nolong mungkin, itu namanya istilahnya al-mannan. Jelas? Yang ketiga adalah wal munfiq sil'atahu bihalfil kadhib. Ya, orang yang istilahnya bilang dagangin barangnya dengan sumpah palsu. Yang pertama siapa? Masuk grade awal, yaitu orang yang menjulurkan pakaiannya. Di dalam perkataan ini, ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan dengan sombong, tapi para ulama khilaf di masalah perbuatan isbal disertai dengan tidak kesombongan. Mereka sepakat ya, Pak, isbal dengan sombong jelas kena. Sepakat, nggak ada khilaf sama sekali. Sekarang pertanyaannya, kalau pakaiannya panjang tapi nggak sombong gitu, jelas. Pertanyaannya, sombong itu amalan yang kelihatan atau enggak? Persis, amalan hati misalnya. Ya, amalan hati. Maka di sini para ulama khilaf kuat. Khilafnya bukan khilaf ringan lagi. Ya, karena masalah ini juga berkaitan dengan hadisnya Abdullah bin Umar. Ya, dikutip dengan hadisnya Abdullah bin Umar dengan dikatakan baina rajulun yajuru izarahu id khusifa bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi
ila yaumil qiyamah. Jadi juga Bukhari dikatakan bahwa ketika seseorang laki-laki sedang menjulurkan sarungnya, yaitu apa? Isbal, betul nggak? Tiba-tiba bumi terbelah bersamanya, maka ia pun bergoncang-goncang tenggelam di dalam bumi sampai kiamat. Kenapa? Karena isbal yang dilakukan orang ini, ya, di riwayat lain disebutkan dia itu dalam kondisi sombong. Ya. Dan di sini, di sini ada kaitan dengan niat sombong, ada kaitan dengan nggak niat sombong. Nah, jumhur ulama mengatakan kalau isbalnya dilakukan tanpa disertai dengan kesombongan, maka hukumnya makruh. Bukan sampai tingkatan haram, makruh. Makruh itu apa? Sama haram beda level dikit. Ya, makruh ini dibenci. Tapi ya tetap kita ini kadang-kadang memposisikan makruh ini kayak sudah apa dilakuin. Aneh gitu loh. Ya secara gampangnya, antum punya anak antum melakukan sesuatu yang antum gak suka, kira-kira gimana? Responnya, biasa aja anak kecil. Atau antum tegur? Pasti tegur lah. Kita secara real, karena dia membahas makruh ini aneh gitu. Loh, kalau dilakukan kan nggak sampai haram. Namanya makruh, kalau antum ngelakuin terus lama-lama jadi haram. Kenapa? Karena ini dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Benci. Hambanya kalau kalian benci, kita aja punya teman dekat lakuin sesuatu yang kita nggak senang, benci. Ya pasti kita reaksi, betul nggak? Antum lama-lama diem, nahan sumpah, ini marah. Tapi kita urusan sama Allah bisa kita dorong ke arah nggak apa-apa. Ada apa-apa ketika itu makruh, apalagi sampai haram. Karena ketika orang beriman dengan makruh, maka mereka akan mudah dan perkara haram. Ingat, likulli malikin hima. Rasulullah kan secara jelas. Sesungguhnya setiap raja itu punya batasan. Betul nggak? Ada istilahnya pagar. Antum kalau sudah melewati pagar, raja ngamuk nggak kira-kira? Contoh, areal ini tidak boleh dimasuki. Jelas. Ada pagarnya kan? Contoh, antum di rumah kedutaan besar. Di pagarnya ada siapa? Ada siapa? Satpam, tentara, polisi. Betul nggak? Nah, antum nempel-nempel di pagarnya. Nggak apa-apa lah. Belum masuk arah, sudah gampang gitu. Nempel di pagar gimana? Tapi balik terus. Kalau nggak diberdiri, gampangannya kayak gitu. Nah, orang yang melihat sesuatu yang makruh, kayak model kayak gini, udah apa-apa kan masih belum masuk pagar. Coba silakan, coba tes aja. Maka orang yang berpikir dalam perkara makruh ini sesuatu hal yang masih kategori tidak apa-apa, maka mereka berpikir dengan pikiran yang tidak lazim. Mereka berpikiran yang berbeda. Makanya orang yang seperti ini akhirnya memiliki haram dengan perkara yang ringan. Ya, orang bisa menerjang haram dalam posisi hati ini tidak bermasalah. Awalnya minta sama makruh. Ini konsep yang sebenarnya sering terjadi. Nah, betul enggak? Ya. Dan kondisi seperti ini, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa kalau menjalankan tapi nggak sombong, maka disebut dengan makruh, nggak sampai derajat haram. Alasannya apa? Pengharaman isbal oleh Allah karena sombong, ilahnya itu. Ya. Tapi apabila kesombongan tersebut tidak menyertai hati orang yang berbuat isbal, maka ini hanya dalam masih konteks makruh. Dan ini pendapatnya siapa? Pendapatnya kebanyakan ulama Syafi'iyah. Kebanyakan.
dan kebaikan. Berarti ada ulama Syafi'i yang nggak sejalan sama ini. Iya apa enggak? Iya, ada. Siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Nggak sejalan sama perkara ini. Karena Ibnu Hajar melihat konteks dalil yang lainnya menunjukkan nggak pakai sombong pun ditegur. Jelas di sini. Ya. Bahkan juga Imam Syafi'i berpendapat yang sama. Serta Imam Nawawi juga berpendapat yang sama. Sebagian kecil dari para ulama memandang bahwa isbal itu mau sombong, enggak tetap makruh, tetap haram secara mutlak. Ya, sebagaimana pendapatnya Al-Qadhi Ibn Al-Arabi, ya, kemudian Al-Imam Al-Dhahabi, Ibnu Hajar al-Asqalani dari mazhab Imam Syafi'i. Ya, kemudian juga ulama kontemporer sekarang yang lihat adalah Al-Imam Al-Albani, kemudian Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memandang perkara ini. Kenapa? Sekarang dalil-dalil yang mengatakan bahwa sombong enggak tetap salah. Apa dalilnya? Dan pendapat ini kalau melihat dari segi dalilnya dia lebih kuat. Jelas? Dalilnya apa? Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Fa'innal isbal izar minal makhilah." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan dikatakan sahih oleh Imam Al-Albani dan juga Imam Syu'aib Al-Arnaud sebutkan sesungguhnya isbal dalam perkara sarung itu termasuk dari sombong. Jadi orang menunjukkan pakaian itu sendiri itu sudah sombong sebenarnya. Nggak usah dihukumi hatimu sombong nggak kira-kira. Nggak perlu ditanya itu sudah sombong. Paham di sini? Ibnu Arabi juga menjelaskan seorang tidak boleh menunjukkan pakaiannya melewati mata kaki. Kemudian dia berkhilah, saya nggak sombong. Paham ya? Kenapa? Karena larangan hadis ini ya mencakup semuanya. Mau sombong mau enggak dijudge langsung sama Rasulullah. Dikatakan apa? Menjulurkan pakaian termasuk sombong. Jelas? Ini satu. Kemudian disebutkan juga dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, dikatakan Rasulullah mengatakan, ya Sufyan ibn Sahal, negur siapa? Sahabat Sufyan ibn Sahal, la tusbil, janganlah engkau isbal, artinya memanjangkan pakaianmu. Fa innallaha la yuhibbul musbilin, Allah tidak menyukai orang-orang yang isbal. Nah, Rasulullah ngomong kayak gini, Rasulullah enggak ngomong, pakaiannya engkau sombong enggak di hatimu? Enggak ada. Rasulullah langsung mengatakan apa? Jangan menjulurkan pakaian. Karena apa? Allah enggak menyukai orang-orang yang menjulurkan pakaian. Makanya sebagian ulama yang mayoritas tadi mengatakan makruh, karena konteksnya mereka dibenci. Jelas di sini mereka dibenci. Dari sini, ya, Rasulullah SAW pernah dalam hadis dia berkata waktu itu kepada Hudzaifah, apa ini? Kata Rasulullah, ini adalah tempat sarung, yaitu pakaian bawah. Jika engkau enggan maka turunkanlah. Jika engkau enggan maka tidak ada hak bagi sarung di kedua mata kaki. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Istilah izar itu artinya pakaian bawah. Pakaian bawah. Antum kalau memakai pakaian ya atas bawah, maka izar disebut pakaian bawah. Celana masuk enggak? Masuk. Kalau secara konteksnya, makanya orang sering makan sarung. Sarung itu terpisah enggak? Atau ada sarung dari atas sampai bawah? Namanya bukan sarung. Antum ngomong pakai tuk, antum pakai sarung. Hatta tuknya dan kain sarung sama aja. Tetap orang mau apa? Baju tahu. Orang bilang sekarang batuk, padahal aslinya apa? Tahu. Enggak mau
gampangnya sudah lah, jangan susah-susah. Tak diganti tak jadi tuh lah. Ini paling gampang sudah. Padahal sebenarnya tahu. Jadi pakaian sudah. Nah, kalau pakaian bentuknya nggak bisa, yang bawahnya disebut dengan izar. Jelas ya. Nah, orang nggak boleh meletakkan di mata kaki secara mutlak, baik karena sombong atau enggak. Berarti letaknya di mana? Atasnya. Saya. Ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan ni'mar rajul harim al-asadi laula tul julmatihi wa isbalu izarihi. Sebaik-baik laki-laki itu kata Rasulullah adalah harim al-asadi. Andai saja dia tidak memanjangkan rambutnya ya pada pundaknya dan tidak melakukan isbal pada sarungnya, dia jadi sebaik-baik orang. Masalahnya cuma dua. Rasulullah menyebut itu masalah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan kedudukannya hasan di ghairihi karena ada ada pengut-pengut dari sisi lain. Ini kondisi aslinya dhaif, tapi karena banyaknya pengut dia naik jadi hasan di ghairihi. Ya ikhwah, hasan di ghairihi terjadi dengan begini. Anda tahu ada 2 hadis atau 3 hadis dhaif. Paham ya? 3 hadis dhaif dengan lafaz yang sama beda riwayat itu. Kalau ada 3 hadis dhaifnya nggak terlalu dhaif ringan, maka 3 hadis ini bisa naik jadi hasan di ghairihi karena dia saling menguatkan. Dhaif. Tapi kalau sudah sampai munkar, ketolak, nggak mungkin. Jelas, ini dalam mustalah hadis. Kemudian kedua, ketika menegur sebagian sahabat supaya mengangkat pakaiannya di atas kaki, Rasulullah nggak pernah terlebih dahulu mengatakan apakah dirimu sombong atau tidak. Contohnya, dalam hadis Ahmad bin Tabrani ya, dikatakan dari Amr ibn Syarif disebutkan ada Rasulullah SAW rajulan yajurru izarahu fa'asra ilaihi atau harwala. Ya, Rasulullah SAW ada melihat dari jauh seseorang yang menyeret sarungnya di tanah, maka Rasulullah SAW bersegera atau kemudian harwala itu lari kecil itu istilahnya harwala. Buat ngapain? Ngambil ini orang, nakur dengan mengatakan irfa izaraka wa taqillah, angkat pakaianmu dan bertakwalah kepada Allah SWT. Maka kemudian dia mengatakan qala inni ahnaf. Ahnaf itu apa? Ahnaf tahu kata-kata nahif. Nahif itu apa? Kurus istilahnya ya. Dia mengatakan bahwa kata dia dia mengatakan kata-kata ahnaf itu ya yastaliku ya rokbatanya maaf bukan ini bukan kurus, yaitu kakinya itu cacat, bentuknya X. Jadi dengkul sama dengkul itu ya, dia mengatakan ini ahnaf, kata dia sesungguhnya kakiku itu cacat. Kenapa? Karena kedua dengkulnya rukbataya tas taliku, yaitu ketemu. Ini yang terjadi. Kemudian faqala irfa izraka fa inna kulla khalqin lahi hasan. Kata Rasulullah, tetap angkat pakaianmu karena semua ciptaan Allah itu baik. Antum mau X mau U, pokoknya judulnya semua Allah yang ciptain itu semuanya indah, tidak ada yang buruk. Ya, bukan istilahnya kalau kita bilang laki-laki itu semua ganteng, tapi gantengnya bertingkat, itu bedanya. Jelas, gantengnya bertingkat. Kamu kok jelek, jangan jelek ya. Gak benar, katakan dia gak ganteng, tapi ganteng itu macam sudah.
Ini yang benar, yang tepat. Kemudian juga fama ru'ya dzalika rajul ba'du illa izaruhu usiba ansafa saqaihi ila ansafa saqaihi. Dikatakan maka tidaklah seseorang tadi terlihat ya kecuali apa? Bagian bawah sarungnya hingga pertengahan betisnya. Hingga pertengahan betisnya. Jadi ini dalil juga ketika seseorang memakai pakaian sampai pertengahan betis. Jadi mungkin pertengahan betis atau di atas mata kaki. Jelas ada di sini? Oke. Di sini Rasulullah SAW tidak pernah mengoreksi hati seseorang dengan mengatakan sombong. Enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan nama di sini Bukhari, ini lam umar an unaqiba quluban nas. Kata Rasulullah, aku tidak pernah diperintahkan untuk mengoreksi isi hati manusia. Jadi Rasulullah itu secara langsung pakainya menjulur tegur. Padahal orang ini kakinya X, dia punya ini enggak, undur enggak, tapi nggak dikasih undur sama Nabi SAW. Nggak dikasih sama sekali, langsung lain. Jelas? Oke. Kemudian Abu Bakar pernah bercerita, marratu ala Rasulullah SAW wa fi izali istirha. Ya, aku pernah melewati Nabi SAW dalam keadaan sarungku apa? Melebihi mata kaki. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, namanya Abdullah bin Umar, ya Abdullah, irfa izar, atau angkat pakaian, maksudnya pakaian bawah. Maka kemudian dia mengatakan farfa'tu, maka aku mengangkatnya. Kemudian itu maka zid, tambahin lagi, fazidtu, aku tambahin lagi. Kemudian fama ziltu, ya, ataharwaha ba'du. Maka kata dia, aku mengangkat pakaianku, hanya memperhatikan sarungku setelah itu, gak isbal lagi. Faqala ba'dal qawm ila aina, maka sebagian kaum mengatakan sampai mana? Al-safa saqain, yaitu setengah betis. Ya, betis itu bagi dua ukur, tapi tidak perlu pas pakai meteran ya. Itu namanya nyiksa diri. Ya, hadis ini dalam Muslim. Kemudian saya Nasiruddin Al-Albani berkesimpulan ini kisah ini bantahan kepada orang-orang yang memanjangkan jubah mereka sampai menyentuh tanah dengan dalil bukan karena sombong. Dan ini jelas dia Abdul bin Umar ada cerita yang tak sombong. Justru dia ketakutan luar biasa. Ya, pas lewat Bapak Rasul disuruh angkat. Jelas. Padahal sahabat Abdul bin Umar, kita tahu bagaimana Abdul bin Umar. Ya, Umar bin Khattab aja udah kamu kayak gitu. Ini anaknya ya. Kemudian dan yang ketiga, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelang meninggal dunia, mau meninggal gara-gara habis kena tusuk Abu Majusi. Di posisi dirinya mau meninggal. Pada waktu itu ada pemuda yang menjenguk. Ya, ngerubungi, ada pemuda yang menjenguk, kemudian pemuda tersebut apa yang terjadi? Pakaiannya julur. Maka waktu Umar bin Khattab mengatakan irfa' thawbaka, angkat pakaiannya, fa'innahu anqa li thawbika. Kenapa? Karena sesungguhnya itu lebih bersih untuk pakaianmu, wa anqa li rabbika, dan lebih bertakwa kepada Tuhan, untuk Tuhan. Maksudnya orang kalau sudah mengangkat pakaiannya, dua hal yang terjadi: pakaiannya bersih, yang kedua bertakwa kepada Allah. Itu di antara tanda ketakwaan. Mereka kadang-kadang sekarang orang-orang yang pakai pakaian di atas mata kaki kemudian dihina. Golongan yang celananya gantung lagi. Bagaimana dengan dari ini semua? Semua dari ini dilakukan oleh Bukhari Muslim. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan perkara ini. Apakah bisa kemudian seseorang menghina syariat Allah SWT dalam posisi yang seperti ini? Ini yang sangat menyedihkan.
Bahkan madhab Imam Syafi'i sendiri menghukumi dengan hukum makruh. Kita kalau lihatlah secara panjang makruh. Kalau orang makruh berbeda dengan makruh, sama nggak dengan mereka bermain yang haram? Sama. Karena makruh itu sudah dalam posisi batasan peringatan. Paham ya? Peringatan yang dimana Allah SWT benci ketika hambanya makhluk itu benci. Jelas. Ibn Abdul Bar mengatakan riwayat yang paling mengenal tentang hal ini adalah riwayat Sufyan bin Uyainah dari Husain dari Amr ibn Maimun mengatakan ketika Umar ditikam seseorang ketika menjenguk ada seorang menjenguk Umar bin Khattab di antara pembesuknya seorang pemuda Quraisy. Kemudian dia memberi salam kepada Umar bin Khattab, maka Umar melihat samunya dalam posisi isbal. Spontan Umar manggil dan nyuruh mengangkat pakaiannya. Spontan, padahal sudah mau melihat. Masih ngapain? Masih ngasih tahu. Sampai Abdullah bin Umar komentar sikap bapaknya dengan mengatakan aja bani Umar bin Khattab. Kenapa? In ra'a haqqallahi alaihi falam yamna'hu ma huwa fihi an takallama bihi. Kenapa? Ketika dia melihat hak Allah yang wajib ditunaikan, tidak akan kondisinya yang tengah sekarang tadi tidak menjadikan penghalang untuk berbicara berkaitan dengan hak Allah. Hatta mau mati tetap kelihatan sikap. Ini kebiasaan orang Khattab. Posisi istilahnya dan posisi sakit gimana pun melihat nggak benar langsung ngomong. Itu orang. Makanya anaknya pun kagum sama dia. Yang keempat, Rasulullah mengatakan menjar thawbahul khuyala la yandurullahu ilaihi yawmal qiyamah. Siapa yang menjualkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan pernah mendangi dia di kiamat. Hadis ini difahami keumumannya bahwa menjulurkan pakaian. Anda tahu nggak? Ketika hadis ini keluar, yang tadi kita jelaskan di awal, tiba-tiba Ummu Salamah ngomong sama Rasulullah. Takut khawatir, berarti perempuan semuanya kena isbal. Langsung bingung. Akhirnya Ummu Salamah datang kepada Nabi SAW, tanya, karena takut masuk ancaman. Kan perempuan pakaiannya kan banyak. Maka Rasulullah mengatakan, yurjina shibran, hendaklah mereka menjulurkan rok mereka sepanjang 1 jengkal. Kemudian Ummu Salamah berkata lagi, idza tankashifa aqdamahunna, kalau sejengkal tiba-tiba terlihat kaki-kaki mereka gimana? Itu kan tipis banget. Perempuan kalau jalan kena angin naik ke roknya. Kalau sejengkal kelihatan kakinya enggak? Nah, itu yang maksud. Kemudian akhirnya Rasulullah nambahin lagi, dan ini batas mentok. Enggak boleh tambahin dari situ. Dikatakan fal yurkhina dira'an la yazidna alaihi. Dikatakan hendaklah menjulurkan sehasta. Sehasta itu berapa? Ini sehasta. Jadi dari mata kaki itu segini. Ojo, istilahnya gimana? Jangan ditambahin lagi. Tidak boleh. Maka perempuan kalau lebih dari sehasta, maka mereka masuk berlebihan isbal. Jelas. Dari mata kaki lebih dari sehasta sampai melengseng panjang. Terjadi nggak? Pakaian apa kayak gitu? Sudah. Betul. Tidak boleh lebih dari sehasta. Kalau sudah lebih dari sehasta, ngepel. Nah ini nggak boleh. Ya, Ibnu Hajar Asqalani mengkritik pandangannya Imam Nawawi bahwa isbal itu diharapkan kalau digandengkan dengan sombong. Bayangin Imam Nawawi dikritik sama Ibnu Hajar. Dengan mengatakan apa? Kalau demikian, maka untuk apa Ummu Salamah tanya sama Rasulullah?
Kenapa coba? Sampai Musa tanya kepada Nabi SAW berulang kali dengan hukum bagaimana wanita menjulurkan ujung-ujung pakaiannya. Nah, kemudian ummahatul mukminin di sana takut dalam kondisi apa? Mereka kena masalah ini, padahal mereka nggak sombong. Ada yang ngomong, oh Salamah sombong, enggak ada. Naudzubillah, yang ngechat ini naudzubillah. Maka perlu dikatakan, perlu dikoreksi keyakinannya. Salamah nggak sombong sama sekali. Bahkan bagaimana Salamah berjuang ketika Salamah meninggal, sampai Rasulullah kemudian menghibah Salamah karena akhlaknya luar biasa. Kalau kemudian akhlaknya buruk, nggak mungkin Rasulullah menjadikannya istri. Paham di sini? Nah, Salamah nggak sombong, tapi takut dalam kategori secara umum, menunjukkan pakaian secara umum. Ini yang dipikirin. Akhirnya perempuan masuk nggak? Maka Rasulullah masih tahu kalau sejengkal masih kelihatan sehasta, itu sudah mentok dari sini. Saya tutup dengan kalau kita berbicara hal ini secara detail masih panjang lagi. Pertanyaannya, bagaimana dalil yang mendatangkan perkara dikaitkan haram karena sombong? Apa dalilnya? Nah, saya jelasin. Dalil yang dipakai sama mereka adalah hadisnya Abu Bakar. Jelas pada waktu itu ya, disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan pernah lihat dari kiamat. Maka Abu Bakar komentar tanya dengan mengatakan, ya Rasulullah, inna ahada syiqai izari yastarhi illa an ata'ahada dhalika minhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Dikatakan kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu sisi sarungku itu suka melorot turun melebihi mata kaki, kecuali kalau aku memeganginya. Kenapa? Karena bau kami kurus. Ya, kalau orang kurus kalau pakai sarung gimana? Orang bentar. Kalau dipeganginya, kalau enggak terlalu lagi. Ini yang bersih. Maka kemudian kata Rasulullah, engkau bukan termasuk yang melakukannya karena sombong. Ini yang dijadikan dalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, untuk memahami masalah ini batahnya ini. Yang pertama, tentu harus paham konteks yang difahami, ya, yaitu bagaimana pengakuan dari Nabi SAW kepada Abu Bakar diperbolehkan. Maksudnya apa? Abu Bakar ini ya seorang laki-laki yang dalam kondisi yang bagus, karena ulama mengharamkan meskipun tanpa sombong ngasih jawaban. Ya, yang pertama, Abu Bakar melakukan itu karena tubuhnya kurus, satu. Yang kedua, Abu Bakar melakukan itu tidak disengaja, alias melorot sendiri, tarik. Paham? Kalau sengaja gimana? Nggak masuk di konteks ini. Ini yang dimaksud. Makanya dikatakan inna izari yastarhi ahyan. Sesungguhnya sarungku terkadang turun. Berarti sengaja nggak? Kalau masalah nggak sengaja, Rasulullah pernah ngelakuin. Ya, di mana Abu Bakar menceritakan khasafatis syams, terjadi gerhana matahari. Wa nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW. Kemudian faqama yajurru thawbahu. Rasulullah berdiri dalam kondisi pakaiannya melebihi mata kaki. Alias apa? Isbal mustajilan, buru-buru. Sengaja enggak? Persis. Sudah. Dari sini hatta adal masjid, sampai kemudian masuk masjid, karena Rasulullah cepat. Orang cepat itu maunya bisa ngontrol pakaian. Dari sini Rasulullah pernah dalam kondisi buru-buru.
Ya, Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa isbal yang muncul dengan alasan pada dasar tidak termasuk larangan. Dalilnya apa? Yang Rasulullah lakukan pada waktu gerhana matahari, musola, sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti kalau dari sini pengertian yang lebih kuat menunjukkan secara umum tanpa sombong atau menunjukkan secara umum cuma karena kesombongan atau secara mutlak, mana yang terjadi? Yang mutlak atau yang karena sombong yang dilarang? Pendapat yang lebih kuat, yang mana? Yang mutlak. Melihat dari semua ini jelas di sini. Dari sini ya kawan, maka hati-hati dengan masalah pakaian. Kalau antum contoh ketiduran posisinya nggak sengaja pakai antum lembrek, tidak ada masalah. Tapi begitu antum jalan dengan sengaja, maka ini yang menjadi permasalahan. Oke, cuma saya tutup. Saya mau tanya. Aduh. Apa yang menjadikan makan minum yang umum dilarang? Ada 2 syarat. Silakan. Kita tadi bahas tentang masalah makan minum. Makan minum datnya halal yang untuk makan. Ya. Kemudian jadi haram karena 2 hal. Fadhal. Satu. Yang kedua. Fadhal. Berlebihan 1. Yang kedua. Satu berlebihan, jelas kan? Yang kedua? Tadi saya jelasin. Jadi saya jelasin bahwa makan minum itu kita boleh, ya, tapi nggak boleh dalam perkara 2 yang diberikan sama Rasulullah. Yang pertama berlebihan, yang kedua siapa yang siapa yang tadi sombong? Siapa? Anu yang ngomong sombong tadi siapa? Khot hadiah. Masya Allah. Syukran. Betul. 2 hal. Yang pertama apa? Berlebihan. Yang kedua karena sombong. Sombong itu contoh apa? Antum, iya betul. Yang paling gampang sekarang. Nah, sekarang orang makan nggak pakai baca Bismillah dulu, foto dulu. Keren. Makan pizza, ya salah. Ini sudah makanannya akhirnya apa? Konsepnya jadi haram. Padahal halal awalnya. Paham di sini? Oke. Kemudian yang berikutnya, ya, pertanyaannya adalah dalam konsep berpakaian, pakaian apa yang tidak boleh dijulurkan panjang? Siapa yang ngomong tadi? Padahal sama pakaian. Sudah gampang kan? Yang nggak boleh dipanjangin apa? Jelas? Ya, semua pakaian yang di bawah maka tidak boleh dijulurkan. Mudah-mudahan dari sini bermanfaat. Insya Allah pembahasan berikutnya kita akan membahas masalah persaudaraan. Batasannya di mana, aturannya apa, efeknya apa, secara detail. Insya Allah bismillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dalam melakukan ketaatan, menjauhkan kita dari keburukan dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.